Halo semuanya, kembali lagi di Troll Gadget. Dan kali ini di studio kita udah kedatangan sebuah laptop yang compact tapi punya performa yang gacor banget. Kita spill nih ya, namanya Lenovo Yoga 7i. Langsung aja kita bahas guys. Sikat! Nih ya, teman-teman lihat desainnya, mau dibuka, mau ditutup, mau dijadiin mode tablet juga tetap kelihatan cakep. Asli guys, pas saya pertama kali lihat laptop ini tuh ibarat cowok yang lagi kasmaran ya. Senyum-senyum sendiri. Yang bikin cakep tuh menurut saya dari pemilihan warnanya. Yang saya bahas ini warnanya Tidal Teal. Ini perpaduan antara biru tua sama hijau toska. Kalau kita pegang juga kerasa banget ya mewahnya. Materialnya ini full aluminium, tapi enaknya pas kita pegang tuh nggak licin guys. Overall laptop ini punya desain yang minimalis. Di belakang ada tulisan Lenovo dan juga Yoga yang penempatannya menurut saya udah pas banget. Bodi dimensinya ini termasuk compact ya, beratnya di 1,49 kg dengan ketebalan di 16,5 mm aja guys. Mau dimasukin tas atau ditenteng juga bisa banget, jadi enak dibawa kemana-mana. Dibawa meeting sama klien juga pastinya nggak malu-maluin guys. Soalnya Lenovo Yoga 7i ini udah pakai layar OLED 14 inci 90Hz refresh rate. Touchscreen dengan resolusi 2.8K 2880 x 1800 dan brightness tinggi sampai 400 nits glossy, bahkan 600 nits kalau nampilin konten XDR. Plus stereo speakernya optimized with Dolby Atmos. Secara kualitas udah gak perlu ditanya ya, semua udah tahu kalau layar OLED punya warna yang vivid, hitam yang pekat, viewing angle yang lebih luas, dan dipakai nonton tuh berasa imersif banget. Soalnya udah ultra high contrast ratio di 1 juta banding 1. Bezelnya juga tipis 91% di rasio 16:10 dan dipakai ngedit pun tentunya bisa. Udah 100% di CIP3 juga guys. Klien juga pastinya bakalan seneng ya kalau kita bisa presentasiin kerjaan kita pakai mode tablet kayak gini sambil nunjuk-nunjuk pakai Lenovo Digital Pen-nya ini guys. Bah, kesan profesionalnya berasa banget ya. By the way, stylus pen-nya ini udah dapat dari paket penjualannya guys, dan dipakai juga itu enak banget. Nyaman, presisi, dan baterainya juga awet. Sayang banget kalau cuma dipakai untuk nyatet ya, lebih cocoknya ini untuk dipakai bikin sketch, desain, ataupun kebutuhan yang lebih profesional lainnya. Barusan saya bilang enak dipakai ngedit karena bukan cuma layarnya aja nih yang mendukung, tapi dari segi performa juga tentunya bisa banget. Secara dia ini udah pakai i7 1360p dengan speed up to 5 GHz. RAM lega 16 GB LPDDR5 dan storage 1 TB SSD M2 PCIe NVMe. Kalau saya pribadi sih kapasitas RAM dan storage-nya udah cukup-cukup aja ya, jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Dan pas saya pakai performanya emang udah sangat memuaskan buat sebuah laptop 20 jutaan. Iya guys, benar. Laptop ini harganya 20 jutaan. Sebagai patokan aja, kemarin saya tes pakai Cinebench R20. Saya run 10 kali, dia bisa dapat di angka 3958. 3D Mark Time Spy di 1374. Dan Geekbench Single Core di 2238 serta multicore di 10732. In real life, laptop ini udah bisa dipakai ngapain aja. Mulai dari buka banyak aplikasi, itu udah smooth banget ya. Terus untuk dipakai ngetik-ngetik kerjaan juga udah termasuk nyaman. Soalnya penempatan trackpadnya ini udah pas banget di tengah ya. Dan keyboardnya juga udah ada backlit yang bisa diatur tingkat brightness-nya. Atau dipakai meeting juga nggak masalah sih. Soalnya kameranya ini udah beresolusi Full HD. Yang asalkan lightingnya cukup ya, hasilnya pasti oke. Terus kalau misal laptopnya udah nggak dipakai, saya sih biasanya tutup aja nih privasi shutternya biar lebih aman. Buat saya yang suka bikin video shorts kayak di IG Reels, terus juga YouTube Shorts ataupun TikTok, laptop ini juga saya pakai buat ngedit videonya. Biasanya saya pakai CapCut, ngedit video durasi 1 menit 1080p multiple layer,
rendernya itu cuma butuh waktu sekitar 3 menitan aja. Apalagi kalau sambil dicas, wah pasti tambah gacor tuh. Dan kalau misal kepala lagi mumet sama kerjaan, bisa juga dipakai gaming tipis-tipis lah. Sekelas Valorant mah, dia bisa aman banget di settingan low. Dia bisa dapat rata-rata 195 FPS. Asalkan ya itu tadi ya, pastiin sambil nyolok chargernya. Karena semua laptop Windows tuh harus disambil cas ya, baru bisa kasih performa yang maksimal. Terus kalau misal kalian mau kerja di luar bawa laptop ini, saya rasa kalian juga nggak perlu bawa chargernya ya. Karena combo baterai 71 watt hours dan prosesor Intel Core i7 1360p on Intel Evo platform yang pastinya punya daya tahan baterai yang bagus guys. Lenovo mengklaim laptop ini bisa dipakai up to 20,5 jam, tapi ini balik lagi ke penggunaan kita masing-masing guys. Untungnya buat ngecharge ini udah pakai kabel Type-C dan outputnya cukup ngebut ya di 65 watt. Ngecas 15 menit tuh dia bisa dapat 3 jam playback video. Kemudian buat port I/O-nya ini udah terhitung lengkap ya untuk sebuah laptop tipis kayak gini guys. Di sini ada satu USB 3.2 Gen 1, terus ada 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI, 1 microSD card reader, dan 1 jack audio guys. Jadi itu dia guys, Lenovo Yoga 7i yang pastinya cocok banget buat kalian yang kerjanya mobile ya, atau yang harus tetap stay sama laptop dimanapun. Soalnya laptop ini udah tipis, terus juga ringan, premium juga looks-nya ya, dan udah bisa dipakai ngapain aja. Mulai dari kerjaan ringan di keluarga Microsoft, sampai ke yang berat kayak misal editing video shorts, terus juga pekerja kreatif kayak desainer yang butuh stylus pen yang proper guys. Asli, kalau kalian punya laptop ini bakalan tertolong banget sih. Harganya sih emang menurut saya nggak murah ya. Ini di 19.999 alias 20 jutaan. Tapi dengan spek dan fitur yang ditawarkan sih pastinya laptop ini tetap worth it buat kamu beli. Ditambah lagi laptop ini kan udah terinstall langsung Windows 11 Home dan garansinya juga nggak main-main guys. Ini tuh sampai 3 tahun plus ada accidental damage protection. Yang misalkan laptop ini kenapa-kenapa kayak misal layarnya rusak atau mungkin kena air, nah itu tetap bisa di cover garansi guys. Oke, dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.